Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah fi hadzal yaum indana salasun min syahri Sya'ban au mungkin tis'a wa isrun min syahri Sya'ban alaf arba'umi'ah arba' wa arba'un. Maka kita lanjutkan ba'dal asr ini kajian di Fakultas Ilmu Hadis dan Fikih dalam pembahasan kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Ahkam Salatil Witr wa Tarawih, yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kepada Al-Babur Rabi', bab yang keempat dari permasalahan salatut tarawih. Istihbab salati tarawih fil masjid ma'al jamaah. Pembahasan tentang disunahkan salatut tarawih di masjid bersama imam berjamaah. Maka pembahasan ini barakallahu fikum, pembahasan yang telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka ikhtilaf al ulama tentang permasalahan ini bertumpu kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama pendapat jumhur ulama dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan para ulama yang lainnya, dari mulai para sahabat seperti Umar min ru'usihim. Maka mereka mengatakan sebaik-baiknya salat tarawih dilaksanakan di masjid berjamaah bersama imam. Ini ucapan yang pertama. Dan ucapan yang kedua, al-afdal fil bait yusalli munfaridan. Maka lebih baik di rumah, salat sendirian, tidak usah di masjid berjamaah. Maka ini pendapat yang kedua dari pendapat Imam Malik dan pengikutnya. Maka dari khilaf ini barakallahu fikum, mana yang rajih? Dan seperti biasa, pembicara akan bersifat insaf, memberikan pendalilan dari dua pendapat, kemudian merajihkan salah satu dari ucapan dan menjelaskan wajah pentarjihan sehingga tidak mengajak kepada taklid. Di dalam khilaf ini, ucapan pertama atau ucapan kedua yang benar. Mana dalilnya? Nggak usah nanya dalil, pokoknya ini yang benar dah, ikuti. Maka kita tidak mengajarkan kepada taklid buta. Orang-orang yang mengajarkan taklid, mengajak kaum muslimin untuk dicocok hidungnya, digiring oleh ustadznya atau pembina pondok, sepakat di pondok harus mengikuti fatwa yang semadhab dengan pengajarnya atau pembinanya. Kita katakan boleh seperti itu, namun harus juga dengan dalil. Sehingga jika ada yang menyelisihi, kita tanyakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ada yang menyelisihi kita tanyakan. Misalnya ada yang mengatakan, kenapa sih di sini salat pakai sandal? Kita katakan sunnah. Sebutkan dalilnya. An Syaddad ibn Aus diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Maka dikatakan oleh Nabi, selisihilah orang Yahud dan Nasara bahwa mereka tidak pernah sholat di atas sandal mereka. Hidupkan sunnah. Dan menyelisihi ibadahnya orang-orang musyrik dan kafir, itu adalah al-matlub fi hadad din, disyariatkan di dalam Islam ini. Maka jika ada yang mengatakan Allah di semua masjid di dunia nggak ada yang mempraktekkan sholat pakai sendal, ya silahkan, mana dalilnya?
Kita pun mengatakan tidak selamanya salat pakai sandal, karena telah datang di hadis yang di Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli munta'ilan wa khufyah, bahwa Nabi kadang salat menggunakan sandal dan kadang tidak menggunakan sandal. Maka ini pun menjadi pendalilan, hukumnya bukan wajib, namun pendalilan kita melaksanakan dan menghidupkan sunnah ada dalilnya. Maka semua yang kita laksanakan di ma'had ini berlandaskan dari dalil-dalil, dan yang menyelisihi dari dalil kita tanyakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin, namun semuanya dengan dalil, tidak taklid buta. Sehingga jika ada yang menyelisihi dari pendapat kita, mana dalilnya? Jika itu lebih baik dan lebih benar, kita ikuti. Itulah yang kita inginkan, sehingga tidak ada orang yang takut hidup di pondok ini menyelisihi ustadznya, menyelisihi mudarisnya, menyelisihi pembina. Contoh banyak. Yang tidak sholat menggunakan sandal, ya sudah, jangan takut, karena itu hukumnya sunnah. Atau yang sholat bitahrik dengan menggerakkan jari telunjuk, madhab kita di sini tidak menggerakkan jari petunjuk, dengan dalil kita sebutkan bahwa itu hadisnya syadz. Di sanadnya ada Zaidah ibnu Qudamah berkesendirian melawan 12 imam. Yang menyelisihi Zaidah ibnu Qudamah maka hukumnya syadz. Yang benar adalah Nabi mengisyaratkan telunjuknya di hadis Wa'il ibnu Hujr dan tidak menggerak-gerakkan. Maka yang menggerak-gerakkan berkesendirian Imam An-Nasai dari riwayat Zaidah ibnu Qudamah dari Asim ibnu Kulayb an abihi an Wa'il ibnu Hujr. Disebutkan bahwa Wa'il ibnu Hujr melihat Nabi di saat tasyahud memberikan menunjukkan dengan jemarinya, summa yuharrikuha. Ini berkesendirian Zaidah ibnu Qudamah di riwayat An-Nasai. Lihat, kita jelaskan dengan gamblang di riwayat An-Nasai dari jalan Zaidah ibnu Qudamah. Selain dari itu di Sahihain, dan selain dari Sahihain dari Imam Syu'bah, Sufyanain, Hamadain, Wadah al-Yaskuri dan yang lainnya meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb dari bapaknya dari Wa'il ibnu Hujr. Berkata Wa'il ibnu Hujr, aku melihat Nabi mengisyarahkan dengan telunjuknya tanpa tambahan, summa yuharrikuha, kemudian menggerak-gerakannya, tidak ada. Gamblang seperti ini. Kita tidak mengajak kepada taklid buta. Maka ini dalilnya, laksanakan. Maka kembali kepada permasalahan ikhtilaf. Bahwa permasalahan ikhtilaf terutama fikhiyah, ikhtilaf yang wasi', ikhtilaf yang kita membuka dada kita lebar. Karena sumber dari ikhtilaf ini adalah berbedanya perception di saat memahami hadis. Mungkin sama-sama hadisnya sahih, namun persepsi alim ini alif, dari conclusion, dari intisarinya mendapatkan makna dari hadis ini alif. Ini maknanya. Ulama yang lain, oh bukan alif tapi ba, khilaf. Dari satu hadis bisa jadi, dari hadis-hadis yang lain yang banyak. Maka tidaklah pantas bagi kita di pondok ini memaksakan kehendak kepada para santri untuk melaksanakan seperti kita. Namun bagi mereka yang tidak tahu, kita kasih tahu. Dan ini yang rajih, dan ini dalilnya, dan yang dilakukan oleh antum marjuh, dan dalilnya adalah hadis dhaif, selesai. Maka jelas, tidak ada kita memaksakan. Bahkan ada yang takut di saat sholat sebelah saya yang biasanya menggerak-gerakkan jemarinya jadi tidak menggerakkan. Kenapa? Takut. Tidak usah takut. Perkara seperti ini perkara yang biasa. Alhasil semuanya harus dengan dalil. Jika dia takut karena tidak ada dalil, kita berikan dalil, maka ikuti dalil. Selesai. Begitupun masalah khilaf. Dalam permasalahan salatul tarawih yang ma'ruf di dunia ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan lebih baik di masjid berjamaah, dan berkesendirian Imam Malik dari
ulama al-arba'ah, mazhab al-arba'ah berpendapat di rumah lebih baik. Dengan alasan nanti kita sebutkan. Setelah penulis menyebutkan dua pendapat, maka dari insaf menyebutkan dalil-dalil dari dua pendapat. Dan setelah nanti menyebutkan dalil-dalil dari dua pendapat, ditarjih mana yang benar. Adapun kebanyakan misalnya dari orang yang mengajarkan fikih, mungkin dikarenakan kurangnya mutalaah, membuat kadang-kadang muridnya bingung. Terjadi ikhtilaf para ulama, 3 pendapat, alif, ba, ta. Terus di ujung-ujungnya tidak ada pentarjihan karena memang dia tidak tahu bagaimana mentarjihkan. Dan bahkan mungkin dia hanya membaca kitab saja, menterjemahkan kitab ikhtilaf tentang masalah ini. Lalu di ujung-ujungnya tidak ada pentarjihan, sehingga bagaikan menyediakan makanan kepada tamu yang dia jamu tanpa dipilihkan makanan yang baik dan yang buruk. Maka ada makanan, ada tamu nih seperti kalian murid tamu, disajikan makanan. Masalah ini khilafiyah, ikhtilaf ulama 4 pendapat, diberikan 4 menu. Namun dari 4 menu itu ada yang beracun, dan ada yang membuat mabuk, dan ada yang menyehatkan, dan ada yang mengenyangkan tapi mematikan. Dicampur. Mana yang rajih tidak tahu, mana yang tadi selamat tidak tahu. Pokoknya ini 4 pendapat. Maka si tamu akhirnya bingung, maka antum pun akhirnya bingung. Saya Masya Allah belajar di pondok ini, fikihnya khilaf, tapi nggak tahu mana yang rajih, jadi bingung. Masalah ini 4 pendapat, mana yang rajih nggak tahu. Masalah yang lain 2 pendapat ulama khilaf, yang rajih mana yang mau dilakukan nggak tahu. Wah pusing. Tadinya kita melaksanakan sholat demikian, sekarang sholat itu khilaf, semuanya khilaf tanpa tarjih, jadi bingung, iya apa tidak? Maka di sini penulis memberikan pendapat nanti, atau dari judul saja sudah terlihat tarjih. Lalu setelah memilih ucapan yang rajih, juga membantah dari ucapan yang dimarjuhkan. Itu. Jadi kesimpulannya masalah khilaf ini dari madhab kita di dalam kitab kita, pertama sebutkan pendapat-pendapat dengan ucapannya. Masalah ini terjadi perbedaan pendapat 2 pendapat. Siapa saja 2 pendapat itu? Jumhur ulama ma'a Imam Malik. Selesai pertama. Jadi dipahami, oh terjadi pendapat yang berbeda. Kedua, jumhur mana dalilnya? Nanti kita sebutkan. Imam Malik yang berkesendirian mana dalilnya? Nanti kita sebutkan. Apakah setelah itu kita tinggalkan? Tidak, akan bingung. Lalu mana yang rajih? Diadakan tarjih. Dari mana kita mengetahui tarjih? Dari judul sudah diketahui. Maka pendapat jumhur yang rajih. Setelah menrajihkan pendapat jumhur, tentunya dengan dalil yang disebutkan tadi, dalilnya tadi ada, tinggal masalah yang terakhir. Lalu bagaimana menjawab pendapat Imam Malik agar kita tidak kebok dicocok hidungnya? Ayo ikuti pendapat jumhur, ikut. Dalilnya apa? Yaitu tadi pendapat jumhur. Terus bantahan kepada Imam Malik kan punya dalil juga. Alah, nggak usahlah ribut-ribut. Pokoknya ikuti kita. Ini pun mengajak kepada taklid. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wattabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka ikutilah kalian dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti ucapan-ucapan manusia tanpa dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka kesimpulannya, ikhwah, saudara-saudara kita mungkin dulu pernah mondok belajar permasalahan khilaf, maka mungkin tidak begitu gamblang mana yang rajih, mana yang marjuh, lalu mana bantahannya kepada yang ucapan yang tidak kita pilih, yang kita marjuhkan. Maka di sini kami mengajak kalian untuk berinsaf, dan tujuannya kalian kelak di masa yang akan datang, 5-4 tahun yang akan datang, mungkin kalian akan duduk di kursi ini dan mulai mentarjih masalah.
Ini yang kita inginkan. Maka kembali kepada permasalahan mana yang rajih dari dua pendapat. Kembali kepada dua pendapat di sini. Maka pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Kita berikan mana dalil jumhur bahwa salat tarawih itu sunnah di masjid. Bismillah. Dalil pertama di dalam matan disebutkan beristidlal dengan Imam Al-Bukhari di dalam hadis di sahihnya tentang kisah bagaimana dulu Nabi pertama melaksanakan salat tarawih. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Urwata Ibnu Zubair an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shalla data lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla minal qabilah fa kathuran nasa thumma ijtama'u minal lailah ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitu ladzi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrida alaikum wa dzalika fi Ramadan. Hadis ini tentunya telah kita lewati dan hadis ini terulang, dan ini seperti biasa madhab penulis akan mengulang dari hadis-hadis di dalam kitabnya dikarenakan dipakai di dalam bab-bab yang berbeda. Maka hadis ini telah kita lewati tentang permasalahan bahwa salat tarawih itu sunnah, membantah kelompok Syiah di pelajaran yang lalu. Maka di sini dipakai untuk apa? Sunnahnya salat tarawih awal dilakukan oleh Nabi di masjid berjamaah, bukan di rumah sendirian. Maka disebutkan kata Aisyah bahwa dulu Nabi Muhammad SAW di saat iktikaf di masjid, maka dia sholat, dan di saat Nabi sholat bersamanya kaum muslimin yang ada di masjid. Ini pendalilan sholat tarawih berjamaah di masjid. Maka terus seperti itu di malam yang kedua semakin banyak, di malam yang ketiga lebih banyak lagi, dan di malam yang terakhir, malam yang keempat, Nabi tidak keluar. Maka telah terulang bagaimana yatanahnah kaum muslimin, para sahabat yatanahnah, aham, ingin membangunkan Nabi. Dan Nabi sengaja tidak keluar dan Nabi tidak tidur. Maka akhirnya